Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hassan farji minal fawahishi wa zahhar qalbi minan nafaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu imamil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian jikalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum, namun sebaliknya kalau kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sebaliknya bila kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di dalam bab fikih kita, Ma'ul istinja. Mal istinja, apa itu istinja? Ghuslus sabilaini bil ma'i li izalatil khariji minhuma kal bauli wal ghaiti. Istinja adalah membasuh salah satu kemaluan depan atau belakang bil ma'i, dengan menggunakan air, bi izalatil khariji, dengan menghilangkan sesuatu yang keluar dari alat kelamin depan ataupun belakang, ataupun salah satu dari keduanya. Kal bauli, semisal buang air kecil, wal ghaiti, atau buang air besar. Nah, istinja itu, atau secara bahasa artinya cebok, atau bisa dimaknai istinja itu adalah membersihkan kemaluan bagian depan dan kemaluan bagian belakang tatkala kita menunaikan hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, inilah adalah istinja. Maka istinja itu ada 5 macam hukumnya. Yang pertama, hukumnya wajib istinja. Bagi siapa? Bagi qadhiyal hajat, orang yang telah menunaikan hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, maka wajib baginya untuk cebok atau untuk membersihkan bagian kemaluannya depan ataupun belakang. Nah, yang kedua, istinja itu hukumnya sunnah. Ketika keluarnya sesuatu, semisal bagian dari belakang, sesuatu yang kering, ya, misalnya mohon maaf, keluar dari kemaluan belakang sesuatu yang kering, maka ini sunnah untuk membersihkan dengan menggunakan air, ya. Lalu hukum istinja yang ketiga itu mubah. Kapan istinja itu mubah atau boleh kita membersihkan kemaluan depan ataupun kemaluan belakang? Yaitu ketika, mohon maaf, bagian kemaluan depan kita berkeringat atau bagian kemaluan belakang kita berkeringat,
boleh untuk membersihkannya ketika dalam keadaan berkeringat. Ini hukumnya mubah. Dan yang keempat, hukumnya makruh untuk beristinja. Kapan hukumnya makruh untuk membersihkan kemaluan depan ataupun kemaluan belakang? Yaitu tatkala seseorang buang angin atau kentut, ya. Seseorang yang kentut, maka dimakruhkan bagi dia untuk cebok atau untuk membersihkan kemaluan belakangnya. Ya, ini kenapa dimakruhkan? Nah, karena kalau dia, semisal contohnya dia kentut, dia cebok, kentut, cebok, kentut, cebok. Nah, ini yang menjadikan mubadir atau air terbuang dengan sia-sia, sehingga itulah yang menjadi kemakruhan di dalam beristinja seseorang. Lalu yang kelima, hukumnya istinja itu haram bagi siapa? Bagi orang yang membuang-buang air. Sengaja tidak ada apa-apa, dia cebok, karena dia lantaran mau menghabiskan air saja, atau secara hukum lain dia telah melakukan hal-hal yang mubadir atau berlebihan. Nah, ini tidak diperkenankan juga di dalam syariat Islam. Maka ketika kondisinya seperti itu, haram bagi dia untuk cebok atau untuk membersihkan bagian kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Lalu alat yang digunakan untuk istinja itu ada tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, membersihkan dengan air. Yang kedua, membersihkan dengan batu. Yang ketiga, membersihkan dengan air dan batu. Maka ada tiga alat yang digunakan untuk beristinja. Yang pertama tadi dengan menggunakan air, yang kedua dengan menggunakan batu, yang ketiga dengan menggunakan air dan batu. Nah, bagian yang ketiga ini adalah yang paling utama, menggunakan air dan batu. Tetapi setidak-tidaknya kita menggunakan alat air ataupun batu saja, itu pun bisa ataupun sah untuk mengangkat najis pada bagian kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Memang ketika kita hanya menggunakan batu saja, itu dikatakan masih ada mungkin bekas-bekasnya. Namun itu sudah dimakfuh atau sudah dimaafkan, ya. Mungkin karena kondisi ataupun suasana keadaan suatu negeri yang memang terbatasnya atau minimnya air, seperti contohnya di Hindustan, ya, yang minim air, sehingga banyak orang-orang di negeri Hindustan itu yang beristinja membersihkan kemaluan depan ataupun belakang dengan menggunakan batu. Itu boleh, silakan. Nah, kalau di Indonesia mayoritas alat untuk beristinja itu air, karena mungkin di negara kita, negara Indonesia, banyak berlimpah air, sehingga banyak orang-orang yang membersihkan, ya, bagian kemaluan depan ataupun belakang dengan menggunakan air. Tetapi yang lebih utama memang yang ketiga, dengan cara menggunakan air dengan batu. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan air, tentunya menggunakan air yang suci mensucikan, ya, karena supaya mengangkat dari hadas tersebut, ya, yang melekat ataupun yang ada pada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, dan sehingga dapat mengangkat atau menghilangkan bekas-bekas najisnya. Lalu yang kedua, dengan menggunakan batu, yaitu menggunakan batu yang mempunyai 3 sisi, satu batu tapi mempunyai 3 sisi, atau jenis 3 batu yang digunakan untuk membersihkan najis. Ya, kalau satu batu yang memiliki 3 sisi, sisi yang pertama dibersihkan bagian luarnya dulu. Setelah agak luarnya sudah bersih, maka ganti sisi yang lainnya, sisi batu yang lainnya yang masih suci. Ini dibersihkan lagi agak ke dalam,
Dan yang ketiga ini sisi yang masih bersih untuk memoles atau untuk meyakinkan supaya bersih ataupun supaya tidak tersisa lagi najisnya. Ya, yang ketiga, sisi yang ketiga. Ya, ini cukup untuk membersihkan najis. Ataupun pengganti dari batu semisal sesuatu yang meresap, contoh tisu. Bisa tisu ini dipakai untuk membersihkan atau digunakan untuk istinja, ya. Atau sesuatu yang meresap lainnya asalkan itu bukan yang dimuliakan. Contohnya pakaian. Jangan sampai pakaian kita digunakan untuk membersihkan kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, tidak boleh. Ini perkara yang dimuliakan. Yang dimaksud di sini yang tidak dimuliakan seperti tadi tisu atau hal-hal yang meresap lainnya bisa dipakai. Nah, yang lebih afdol dengan cara yang ketiga. Yang ketiga tadi yaitu dengan air dan batu. Ini yang lebih mantap. Ini yang lebih afdol. Ketika seseorang membersihkan dengan batu, selesai baru disempurnakan dengan menggunakan air. Nah, inilah cara ya dan alat untuk bersuci. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi pemirsa channel Kebun Surga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk mengamalkan syariat-syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.